Halo, Palestinians. Aksi boikot produk Israel di Jakarta pada 5 November lalu mengharukan kelompok pendukung poros perlawanan Palestina. Bersamaan dengan aksi di Jakarta, komunitas Yahudi Naturei dan Yahudi Haredi juga melakukan aksi protes di Amerika. Emosi dengan aksi-aksi anti-Zionisme, keluarga penyihir Eliyahu dari Ordo Kabbalah Zionis juga berkumpul mengirim sihir-sihirnya kepada poros perlawanan Mukawamah. Selengkapnya di Historical War Komunitas Milenial Indonesia bersama saya, Reski Tuanen. Aksi bela Palestina di Monas pada Minggu 5 November 2023 mendapat sorotan sejumlah media asing. Kawasan Monas itu dipadati seluruh elemen masyarakat. Atribut bendera dan umbul-umbul semangka banyak berkibar di lokasi. Aksi itu diikuti sejumlah pejabat negara, yaitu Menlu Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, serta Menko PMK Muhadjir Effendi. Ditambah Ketua DPR RI Puan Maharani dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia. Israel melontarkan kemungkinan untuk menggunakan senjata nuklir dalam perang melawan Hamas di Gaza. Hal tersebut dilontarkan Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu dalam wawancara baru-baru ini dengan stasiun radio Israel Kol Barama. Eliyahu mengatakan dirinya tidak puas dengan respon militer Israel di Gaza. Penggunaan nuklir atau bom atom menjadi salah satu pilihan atau opsi yang dipertimbangkan. Redaksi Milenial Indonesia bangga kepada 100.000 orang anggota komunitas Milenial Indonesia dari basis Jabodetabek yang ikut bergabung dalam aksi 2 juta suara untuk boikot produk Israel dan mendemo, memaki dan memusuhi Perdana Menteri Netanyahu, Presiden Biden dan Pangeran MB Salman yang suka membunuh rakyat sipil Palestina dengan alasan perangi kelompok Hamas, Jihad Islam dan sarang singa. Redaksi juga salut dengan 100.000 anggota komunitas Rumah Ganjar dari basis Bandung Raya ikut seruan redaksi Milenial Indonesia untuk bergabung dalam demo pro kemerdekaan Palestina di Jakarta. Untuk tetap bersemangat memberi. Redaksi Milenial Indonesia hari ini dapat kiriman email dari remaja cowok di Yerusalem Timur. Isi kontennya foto dan video aksi demo pro Palestina di Jakarta yang diviralkan live oleh redaktur khusus Milenial Indonesia dan jubir komunitas Komandos United, Sandi Tumiwa. Remaja cowok di Palestina Yerusalem ini ikut bertanya, apakah mayoritas generasi milenial di Indonesia menyukai sosok Ganjar Pranowo yang selalu tegas membela perjuangan Palestina? Dan apakah sosok Anies Baswedan dan Prabowo Subianto isi kepala mereka berdua sama dengan isi kepala Biden dan Netanyahu soal Palestina? Jawaban redaksi, mayoritas milenial di Indonesia menyukai sikap tegas nasionalis Ganjar yang menolak mengakui wilayah-wilayah pendudukan Israel di Palestina. Beda dengan sikap lunak oportunistis Anies dan Prabowo terhadap kejahatan Israel di Palestina. Jawaban redaksi dibalas dengan ucapan terima kasih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap kritis remaja Yerusalem ini lebih bagus dari sikap-sikap idiot semua duta besar dan menteri-menteri Israel di seluruh dunia tentang sikap politik nasionalisme Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang tetap pro rakyat Palestina. Semua diplomat Israel gagal menciptakan opini dan analisis kontroversi kontradiksi untuk merubah persepsi publik soal status perang membunuh tokoh Hamas, Jihad Islam, dan sarang singa. Dengan fakta-fakta mereka telah membunuh 7 juta jiwa rakyat Palestina sejak tahun 1945.
Tololnya semua mantan-mantan diplomat Israel telah menulis ribuan judul buku tentang prestasi-prestasi mereka menipu kepala negara sedunia dengan dokumen-dokumen dan jaminan-jaminan palsu tentang sejarah Israel. Semua pemimpin Arab, Afrika, dan Asia Tenggara telah mereka tipu. Terkecuali pemimpin-pemimpin nasionalis di negara Iran, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Mereka akui gagal total untuk diperdaya dengan jutaan janji-janji politik dusta. Taktik-taktik propaganda diplomat Israel di seluruh dunia dilakukan oleh komunitas intelijen seluruh ordo Zionis global bernama Hasbara, yang dalam bahasa Ibrani berarti menipu pengikut semua nabi-nabi dengan mencampurkan penjelasan iblis dan malaikat. Unit intelijen paling rahasia ini dibongkar oleh kelompok Yahudi Iran pro-Palestina. Skenario pembunuhan Presiden Amerika John F. Kennedy diberikan oleh tim Hasbara untuk memperluas wilayah pendudukan Israel di Palestina yang ditentang John F. Kennedy. Sosok Donald Trump, Netanyahu, dan Pangeran MB Salman adalah donatur utama operasi-operasi rahasia Hasbara di Timur Tengah untuk membunuh Majen Qasem Soleimani, Panglima Militer IGRC, Quds, Iran. Kementerian Urusan Strategis Israel dan Kemenlu Israel tiap bulan ikut mendonasikan dana senilai 150 triliun untuk misi-misi rahasia pembunuhan berantai dan propaganda anti-Iran dan mukawamah Palestina di Timur Tengah. Sialnya mereka, ketika tanggal 7 Oktober kemarin, ketika 10.000 anggota intelijen Hasbara sedunia adakan event konser Singing Solomon di Gurun Negev, Israel, unit mikro sniper Brigade Qasem Soleimani sudah siap di lokasi berbarengan dengan unit mikro RPD Sarang Singa yang sudah ikut menyamar di lokasi event selama seminggu bersama mereka. Total 1.500 anggota Hasbara yang hadir di konser tewas terbunuh oleh kelompok mukawamah Palestina. Unit intelijen Hasbara yang selalu pakai metode psy-war, aktivitas kesadaran massa, kini kena batunya. Komunitas intelijen Cina dan Rusia yang saling support dengan Iran membagi-bagi info-info komunitas Hasbara ke kelompok intelijen mukawamah X Golan dan Z Gaza. Hasilnya, pasukan BKS melatih 7.000 anggota Tontaipur, batalion pengintai tempur kelompok mukawamah sejak bulan Mei 2023 di kawasan Golan Suriah untuk menyerang acara konser Singing Solomon di Gurun Negev, Israel tanggal 7 Oktober kemarin. Menteri Urusan Strategi Israel, Gilad Erdan, kini kebingungan karena operasi rahasianya bocor dan 75% agen-agennya terbunuh dalam sehari. وقع منا المخازن، هات المخازن مخازن هات مخازن يا عم، وقع المخازن، هات مخازن محمود. Masa PM Israel dituntut mundur. Ribuan warga Israel mengepung kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Aksi unjuk rasa ini dilakukan di depan kediaman Netanyahu di pusat kota Yerusalem. Mereka menyerukan agar pemimpin Israel itu untuk mengundurkan diri setelah konflik antara Israel Hamas yang kian memanas. Sebelumnya PM Netanyahu menolak gencatan senjata yang diusulkan oleh sejumlah pihak karena alasan kemanusiaan. Israel dalam hal ini akan terus melakukan serangan ke Gaza termasuk melalui serangan darat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas membahas situasi terkini di Gaza. Pertemuan digelar di Ramallah di hari Minggu waktu Palestina. Menteri Blinken tidak sendiri, ia ditemani dengan perwakilan negara Mesir dan Yordania. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak setuju diperlukan upaya lebih untuk melindungi warga sipil di Gaza.
Redaksi Milenial Indonesia hari ini kebanjiran kiriman email berisi konten-konten video-video demonstrasi puluhan ribu massa yang mendatangi rumah Perdana Menteri Netanyahu di Tel Aviv, Israel. Teriakan kutukan, makian, dan hinaan tolol dan idiot disebutkan ke semua keluarga Netanyahu. Kiriman video ratusan ribu demonstran pro-Palestina merdeka juga terjadi di luar Gedung Putih Amerika. Presiden Biden juga dicaci maki sebagai antek-antek Zionis, kejam dan pro-iblis-iblis Yahudi Zionis. Penyelenggara demonstrasi adalah kelompok-kelompok komunitas Yahudi Amerika anti-Zionis dan anti-negara Israel. Pengirim video adalah remaja cowok dari Miami, Amerika yang ikut nanya, apakah 2 juta orang peserta demo pro-Palestina di Jakarta tahu kalau Yahudi Naturey dan Yahudi Haredi adalah mayoritas orang dari semua peserta aksi demo pro-Palestina di Amerika? Redaksi menjawab, pasti hanya 1% yang tahu hal itu, terkecuali 100.000 anggota komunitas milenial Indonesia yang ikutan demo di Jakarta yang faham. Karena doa-doa kutukan dari kaum Yahudi Haredi dan Yahudi Naturey tiap hari untuk menghancurkan negara Zionis Israel semakin banyak yang mengaminkan di seluruh Indonesia. Lanjutan jawaban redaksi, hanya 1% orang Indonesia yang tahu kalau kelompok Mukawamah Palestina 40%-nya adalah generasi-generasi intifada beragama Yahudi, Kristen, dan Islam yang berideologi jihad patriotik pro kemerdekaan Palestina. Semakin militannya remaja-remaja Kristen dan Yahudi mendukung Palestina di seluruh dunia karena melihat nyali jihad nasionalis dari pemuda-pemuda Arab Islam di luar kelompok remaja Mukawamah sudah kendor. Ini sangat ditakuti oleh semua anggota kabinet Netanyahu. Semua menterinya gugup, takut, dan panik jika Israel kalah perang di front utara dan front selatan dari kelompok Mukawamah. Semuanya menyambut kedatangan 20 kapal selam nuklir Amerika di Israel. Menteri Israel minta kota Gaza dihancurkan dengan bom nuklir Amerika. Lucunya, setelah menteri-menterinya Netanyahu minta Gaza dibom nuklir, Pangeran Saudi MB Salman call Perdana Menteri Netanyahu dan dinasehati agar mencopot menterinya itu. Karena ucapan mereka bisa naikin pamor mimpin Hamas dan Hizbullah di seluruh dunia Islam, MB Salman minta Netanyahu segera menyerbu Gaza dan menyerahkannya kepada otoritas Palestina yang dipimpin Mahmud Abbas yang pro-Israel. Semua pangeran Saudi lainnya disuruh untuk menghina pemimpin Mukawamah Barat Netanyahu yang mau ikuti saran-saran MB Salman. Menterinya disuruh mundur sementara untuk menjaga hubungan baik dengan Saudi Arabia. Retorika agresif yang didoktrin oleh kelompok intelijen Yahudi Zionis Hasbara bikin heboh publik medsos. Sosok politisi anti-Islam dan Kristen Amichai Eliyahu, Menteri Warisan Budaya Israel dari Partai Front Nasionalis Yahudi yang berkoalisi dengan Partai Likud pimpinan Netanyahu, adalah putra dari Rabi Yahudi Zionis Samuel Eliyahu. Ayahnya ini selalu menyerukan pemboman masjid dan gereja-gereja sedunia dan diganti dengan sinagog Zionis. Sejak tanggal 30 Mei 2022, Departemen Luar Negeri Amerika melarang semua keluarga ini berkunjung ke Amerika. Semua keluarga penyihir Netanyahu di semua ordo Yahudi Kabbalah Zionis mendirikan Partai Front Nasionalis Yahudi di Israel. Mereka semua kini kena apes karena 10.000 prajurit komando dan milik Israel yang pakai jimat anti tembak dan anti bom tetap tewas terbunuh oleh pasukan komando Mukawamah. Tewasnya 8.000 orang lebih prajurit komando khusus penetrasi perbatasan Utzfat Hadail di front utara dan front selatan Israel menimbulkan murka para penyihir-penyihir kuno dari keluarga Yahudi Eliyahu. Akhirnya mereka menyerukan serangan nuklir melawan Mukawamah Palestina.
Serangan besar-besaran yang dilancarkan milisi Houthi Yaman terhadap basis pasukan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah berdampak besar. Puluhan tentara Amerika Serikat dilaporkan tewas saudara akibat serangan udara dengan menggunakan drone yang dilancarkan oleh Houthi. Dilaporkan 45 tentara Amerika tewas dalam serangan pesawat tanpa awak Houthi di Irak dan Suriah. Jumlah ini 2 kali lipat dari laporan resmi Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebelumnya. Menurut laporan Pentagon, jumlah prajurit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang tewas hanya sebanyak 21 orang. Sebagian besar dari mereka meregang nyawa akibat cedera otak traumatis buntut 2 serangan drone milisi Houthi Yaman. Kedua serangan pesawat tanpa awak milisi Houthi ini menargetkan pangkalan Al-Tauf, Suriah, serta pangkalan udara Al-Asad di Irak. Meskipun berhasil ditembak jatuh, puing-puing drone ini jatuh menimpa hangar pangkalan, sehingga banyak tentara Amerika yang tewas dan terluka dalam insiden ini. Redaksi Milenial Indonesia hari ini dipuji oleh ribuan email dari Israel karena mendistribusikan info fakta tewasnya 10.000 pasukan, milisi dan intelijen Israel, dan update analisis peta pertempuran mukawamah melawan pasukan gabungan Israel, Amerika, Inggris, Kanada, dan Australia. Seorang remaja cewek Palestina di Nablus bertanya, mengapa juru bicara propaganda intelijen Hasbara dan milik Israel menyerang rumah sakit di Indonesia di Gaza? Redaksi menjawab, dukungan politik, komunitas Rumah Ganjar, Milenial Indonesia, dan komandos di medsos bikin semua tim propaganda Israel kecewa. Lihat aksi gelombang sosial di medsos global yang meledek terus kekalahan strategi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Fakta-fakta evakuasi mayat 3.000 prajurit milisi dan intelijen Israel sepanjang hari Minggu sampai hari Senin kemarin tidak dibantah oleh pihak militer Israel. 300 unit helikopter medis Israel sibuk mengangkut mayat-mayat yang sudah membusuk seminggu di wilayah perbatasan Gaza, termasuk mayat-mayat pasukan komando Delta Force dan Devgru Amerika, SAS Inggris, Kanada, dan Australia yang sudah membusuk dimakan oleh ribuan anjing liar di sepanjang pantai Gaza. Termasuk fakta hilangnya 2.700 orang pasukan penyusup perbatasan Uzfal Hagali di sepanjang ladang ranjau Lebanon, Israel. Diduga mayatnya sudah hancur terjebak ranjau milik kelompok Hizbullah. Juru bicara militer Israel di TV dan medsos mengaku masih mencari ribuan prajurit Israel yang hilang dalam tugas. Padahal mereka sudah tewas di sniper, di roket, di drone, dan terjebak ranjau. Total 2.700 orang pasukan divisi penyusup ke Lebanon, Uzfal Hagali, dan divisi penyusup ke Suriah, Bashan, yang tewas membusuk berasal dari unit pasukan komando infanteri cadangan Karmeli 2, Hirom 169, Baharam 300, Heref Druz 299, dan batalion Sinyal Galilea. Bangkai mayat dan anjing mereka sulit dievakuasi karena tercabik-cabik di ladang-ladang ranjau milik Hizbullah. Setelah 25 kali roket Hizbullah menyerang Israel sejak hari Minggu, pasukan komando Israel yang sedang menyusup ke Lebanon dan Israel tewas terkena ranjau jebakan yang dipandu laser dan roket-roket dan tembak. Mengapa pasukan komando Israel yang sudah dilengkapi teknologi senjata laser anti ranjau, Solid State DP PLMV yang bisa mematikan ranjau dengan teknologi deflagrasi tanpa ledakan dan bantuan anjing pelacak ranjau, bisa tetap tewas terbunuh di ladang ranjau yang dipasang oleh kelompok Hizbullah? Jawabannya, kelompok Hizbullah telah melatih banyak jenis lebah madu untuk melintasi jalur laser pemicu ledakan ranjau dan menggigit anjing pelacak agar lari melintasi jalur jebakan ranjau. Ranjau laser milik Hizbullah juga dipakai untuk menghancurkan 27 tank Merkava di tepi barat Jenin dan Nablus oleh kelompok Sarang Singa pada hari Minggu kemarin. Metode ranjau laser milik kelompok mukawamah berhasil mencegah 150.000 pasukan gabungan Israel, Amerika, Inggris, Kanada, dan Amerika menyerbu ke dalam wilayah Gaza selama 31 hari sejak tanggal 7 Oktober. Termasuk gagal menyerbu masuk menerobos ke wilayah perbatasan Lebanon dan Suriah. Walaupun Presiden Biden telah mengirim 1.000 unit kendaraan Radbo dan MARP anti ranjau untuk Netanyahu pakai melawan kelompok mukawamah,
sistem anti ranjau sumbangan Biden yang berharga 450 miliar dilengkapi dengan produk laser Zeus ternyata gagal mendeteksi semua ranjau berpemicu laser milik kelompok Mukawamah. Fenomena kemenangan perang lewat hybrid kelompok Mukawamah dan intimidasi militer Israel, Amerika, Inggris, Kanada, Australia bikin kelompok Hamas, Jihad Islam, dan Sarang Singa mulai didukung oleh fatwa-fatwa jihad patriotik dari ulama-ulama Islam Sunni yang jadi pendukung perang abadi kelompok Taliban di Afghanistan. Seruan wajib perang dari 1.000 ulama Qatar untuk melawan Israel bikin Presiden Palestina Mahmud Abbas kebingungan. Karena kelompok politik PLO dan Fatah di Palestina setia dengan seruan wajib perang Israel dari ulama-ulama Qatar dan Mesir. 1 jam setelah fatwa ulama Qatar dibacakan, Perdana Menteri Netanyahu langsung call Mahmud Abbas untuk sampaikan bahwa Netanyahu akan kurangi pemboman di Gaza agar PLO tidak terpecah belah dengan kelompok Fatah yang sudah siap-siap memerangi Israel di seluruh wilayah pendudukan. Apabila konten ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe. Sampai bertemu pada konten yang akan datang. Dah.